Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nafila Istiqomah dari kelas BKI 6A dengan NIM 221340025. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik-baik aja, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa, saya di sini akan membuat tugas learning journal di mana saya akan mereport atau melaporkan, mereview bahkan ya. Pada pertemuan kemarin hari Selasa tanggal 15 April 2025. Nah, pada pertemuan kemarin yang dilakukan secara offline atau tatap muka di dalam kelas. Nah, di sana seperti biasa sebelum pada materi, dosen saya menunjuk 3 orang untuk maju ke depan dan berbicara sesuai gaya bicara atau gaya public speakingnya masing-masing. Tidak hanya itu, kemarin dosen saya menyampaikan informasi terkait UTS atau ujian tengah semester, melakukan performing public speaking selama 30 menit dan membuat sinopsis, dihadiri oleh minimal 3 audiens. Nah, lanjut kepada pembahasan materi. Materi yang dibahas pada Selasa kemarin adalah materi tentang urgensi, gaya, dan persiapan dalam public speaking. Yang menjadi urgensi pada public speaking yaitu yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan pada diri. Yang kedua yaitu membuat kita menjadi mempunyai komunikasi yang baik dengan orang lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan skill komunikasi kita yang lebih baik dengan orang lain. Yang keempat, dapat meningkatkan karir dalam pekerjaan. Yang kelima, dapat meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Yang keenam, dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi atau debat. Yang ketujuh yaitu mempengaruhi atau bisa mempunyai sifat kepemimpinan yang sangat efektif. Lanjut kepada gaya-gaya dalam public speaking. Yang kemarin disampaikan oleh teman saya, ada 5 gaya dalam public speaking. Yang pertama yaitu ada gaya cerita. Teman-teman pasti sering nonton YouTube kan? Sering lihat konten-konten podcast yang berisi tentang cerita. Mungkin yang sekarang lagi booming ya, cerita horor gitu, yang biasa disampaikan oleh Nadia Omara dan Nancy Judge ataupun yang lainnya gitu kan. Nah, yang kedua yaitu ada gaya visual. Nah, gaya visual ini biasanya menggunakan gambar, audio ataupun video gitu kan. Nah, biasanya visual ini kita bisa temukan pada cerita anak gitu kan. Melalui visual supaya dapat dipahami oleh anak-anak di mana mereka tuh masih menerka gitu kan. Masih membayangkan dengan visual ini gitu. Misalnya kartun edukasi seperti Nusa dan Rara, film Kisah 25 Nabi yang animasi kartun, dan lagu-lagu, dan masih banyak lagi gitu. Yang ketiga yaitu gaya bebas. Nah, gaya bebas ini mungkin lebih ke sharing ya. Biasa kita temukan sharing, mungkin pembawaannya yang lebih santai, tidak terlalu formal gitu. Antara si audiens dengan si narasumber ataupun pematerinya lebih santai, lebih sharing. Yang keempat ada gaya pelatih atau instruktur. Nah, gaya pelatih atau instruktur ini biasa kita temukan pada pemateri pelatihan kepemimpinan. Biasa di sekolah-sekolah kita lihat kan ada pelatih atau instrukturnya, mereka mempraktikkan, meragain gitu kan. Jadi kita bisa mengikuti gitu kan. Nah, biasanya mereka juga mencontohkan dan memberikan motivasi ataupun saran gitu kepada audiens. Biasanya para peserta mengikuti step by step yang disampaikan oleh instruktur ataupun pemateri ini. Nah, yang terakhir yaitu adalah gaya presentasi. Gaya presentasi ini biasa kita temukan di dalam kelas, dalam kegiatan sehari-hari ketika kita berkuliah. Nah, pada presentasi ini biasanya menggunakan infokus, laptop, handphone, bahkan media PPT untuk mempermudah pada penyampaian materi. Lalu yang terakhir ada persiapan dalam public speaking. Oke, yang pertama yaitu ada pengenalan audiens. Kita harus mengenali audiens kita siapa. Lalu yang kedua, pengorganisasian materi. Nah, pengorganisasian materi itu artinya kita memanage materinya yang akan kita sampaikan itu seperti apa. Yang ketiga yaitu ada pengenalan tempat. Dan yang terakhir yaitu ada penampilan fisik. Penampilan fisik itu penampilan kita nih, baju kita harus rapi dan audiens pun merasa nyaman dan
tertarik gitu kan, fokus kepada kita yang menyampaikan. Nah, gimana nih teman-teman? Materinya sangat menarik sekali bukan? Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari, atau mungkin ada yang membutuhkan materi ini bisa disimak dengan baik. Akhir kata dari saya, semoga teman-teman semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.